warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Lala. Saya Hasya. Saya Lydia. Saya Fernanda. Saya Rizky. Saya Nabila. Lala, Ya, kamu tahu gak apa sih arti Pancasila pemerintahan negara Indonesia? Pancasila adalah kerangka atau penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintahan negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan dan pemerintah. Perbedaannya adalah pemerintahan berujung pada organ atau alat perlengkapan, seperti lembaga negara, sedangkan pemerintah menunjuk pada bidang tugas atau fungsi kekuasaan negara. Apa sih yang dimaksud kekuasaan negara? Kekuasaan negara Republik Indonesia adalah kewenangan negara untuk mengukur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Asya mau nanya, Boleh. siapa sih yang penyusun legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? John Locke dan Montesquieu, mereka yang membagi kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif. Apa sih yang dimaksud legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan UUD atau mengadili setiap pelanggaran terhadap UUD. Dan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan yang diatur negara Indonesia apa saja? Kekuasaan yang diatur negara Indonesia adalah mekanisme pembagian kekuasaan. Apa sih yang dimaksud pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan adalah pembagian secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang mulainya atau umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan. Lydia, Ya, mau tanya, ya. apa aja sih yang dibagi menjadi 6 kekuasaan itu? Bisa disebutkan dan jelaskan. Oh, tentu saja bisa. Konstitutif, moneter, dan eksekutif. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi yaitu kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota yaitu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 1. Presidensil di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 tahun 2015 tentang Kementerian Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi Kementerian Negara. Ya, makasih. Ica, Ya, bisa tolong jelaskan siapa saja nama-nama koordinator? Boleh. Ada 4 nama kementerian koordinator di bidang politik. Siapa saja? Bisa tolong sebutkan? Boleh. 1. Hukum dan keamanan, itu adalah Mahfud MD. Kedua, perekonomian adalah Erlangga. Dan ketiga, pembangunan manusia dan kebudayaan adalah Muhadjir Effendi. Dan terakhir yang keempat, kemaritiman dan investasi adalah Luhut. Fernanda, Ya, izin bertanya boleh? boleh. Kenapa pemerintahan non kementerian dibentuk untuk membantu presiden? Lembaga pemerintah berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua boleh bertanya lagi? Boleh?
Apa sih arti dari LPNK? Lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Kasih. Ya, sama-sama. Iki, Ya, mau nanya, boleh. Ki, kenapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan, Ki? Karena nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan untuk dan nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya kuasa beriman yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Nilai persatuan Indonesia adalah nasionalisme, patriotisme. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yaitu umum pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Bila mau nanya, Iya, boleh. mengapa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara dan nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dianggap sebagai pedoman. Dalam Pancasila juga dianggap sebagai pedoman dalam masyarakat atau penyelenggaraan negara. Satu lagi mau nanya, Iya, boleh. bagaimana kedudukan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia? Pancasila mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pegangan atau kekuatan rohanian kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kami.